Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Indonesia tidak memiliki peraturan tentang pelarangan total iklan, promosi dan sponsor produk rokok yang komprehensif. Sebagai media tentunya, dan kita juga tahu bahwa berbagai media ini masih bisa menjadi sarana bagi industri rokok memasarkan produknya kepada siapapun, termasuk anak-anak. Komite Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Serang melakukan gerakan 1000 surat anak Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Surat tersebut berisi keberatan iklan rokok yang memang disiarkan baik melalui televisi, radio, internet, ataupun media lainnya. Lalu, sebenarnya bagaimana upaya untuk menghentikan promosi rokok demi kebaikan bersama? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Ibu Hajah Qurratu Akyun SPD, yang merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Berkah. Berkah ya Bu ya. Ini satu hari sebelum puasa dia. Jadi kita tetap berkah lah gitu ya, tetap semangat seperti itu pemirsa. Dan tentunya terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah berkenan datang ke Sultan TV. Sama-sama Mbak Rida, alhamdulillah. Kita berbincang nih Bu. Iya. Ya tentunya karena Ibu merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, berkaitan juga nih Bu, tentunya dengan permasalahan yang ada. Salah satu tadi kita sudah berbicara ya di awal ini mengenai stop iklan dan juga promosi rokok. Nah, jadi pemirsa ini sebelumnya juga di beberapa sumber media berita seperti itu ya. Ini ada gerakan yang memang diinisiasi oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Berkenaan dengan tadi gerakan 1000 surat anak Indonesia. Anak Indonesia. Nah, Bu, sebagai Ketua Komnas PA Kabupaten Serang, boleh Bu disampaikan latar belakangnya apa sih Bu? Yang akhirnya ini program ini berjalan. Iya. Terima kasih Mbak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang itu melakukan gerakan 1000 surat yang kita layangkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Jadi memang awalnya kami bekerja sama dengan Raya Indonesia untuk menyampaikan rasa keberatan anak-anak kami, khususnya anak-anak Kabupaten Serang, dengan adanya iklan rokok yang secara masif dan tanpa pembatasan-pembatasan, sehingga ini sangat merugikan anak-anak kami, karena memang anak-anak itu adalah target perokok pemula bagi dunia industri. Untuk itu Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang dengan adanya bekerja sama dengan Raya Indonesia, kita membuat gerakan 1000 surat untuk Komdiki. Jadi memang ini gerakan 1000 surat ini kan berarti sudah berlangsung sejak kapan Bu? Baru kami lakukan bulan ini, tepatnya kemarin tanggal 26 Februari, kami baru mensasar sekitar 2 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Kramat Watu dan SMA Negeri 1 Waringin Kurung. Waringin Kurung. Nah, kita bisa lihat ada gambarnya ya Bu ya. Ini dokumentasi ketika kemarin pelaksanaan adanya gerakan 1000 surat. 1000 surat. Kalau ini di sekolah Waringin, betul? Waringin Kurung, SMA Negeri 1 Waringin Kurung. Alhamdulillah hadir juga saat kita sosialisasikan dari pengurus komisioner pusat Bapak Muhammad Uut Lutfi. Iya, beliau juga hadir sebagai narasumber. Sebagai narasumber juga. Iya. Nah, ini kan sekarang sudah 2 sekolah lah terhitungnya ya Bu ya. Bagaimana respon dari para siswa lah khususnya ketika diajak untuk bersama-sama nih melakukan program tersebut? Iya, saya yang pertama sangat mengapresiasi ya kepada anak-anak siswa SMA Negeri 1 Kramat Watu maupun SMA Negeri 1 Waringin Kurung, dengan adanya Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang melakukan sosialisasi. Mereka itu sangat antusias dan mereka juga merasa bahwa
ini saatnya kami bersuara, ini saatnya kami bisa menulis surat kepada Komdigi yang dia juga merasa bahwa ini perwakilan untuk perlindungan anak-anak seluruh Indonesia. Jadi yang menyuarakan responnya sangat baik. Responnya sangat baik banget. Nah, iya. Ini akhirnya kan menjadi sebuah apa ya? Ini harapan juga nih yang semoga saja ini gerakan ini didengar. Kemudian juga dapat direalisasikan. Benar, ya, benar. Ya karena kalau melihat sekarang ini kan memang sangat sangat miris karena untuk penjualan rokok itu bisa dijual dengan batangan, kemudian di mana saja bisa didapatkan gitu kan. Dan kita dari Komnas Perlindungan Anak dan tentunya semua orang tua elemen masyarakat tidak menginginkan sebenarnya anak-anak kita itu menjadi perokok. Perokok apalagi mereka masih usia anak dan jangan sampai menjadi target perokok pemula. Ya betul, yang paling penting adalah ya tadi kalau kita tahu kan sebenarnya ya rokok ini tentunya banyak membawa kemaslahatan bagi diri sendiri ya Bu ya. Ini kalau dimulai dari kecil, ini akan seperti apa generasi bangsa kita gitu kan di masa depan. Kalau industri rokok, para industri rokok pastinya semakin dini mereka merokok semakin meraup keuntungan. Iya betul. Iya. Tapi kan efeknya kepada generasi bangsa kita pasti sangat berpengaruh, sangat besar. Karena perlu diingat awal mula semua narkoba itu kan dimulai dari rokok. Nah, ya ada adiktif seperti itu ya, kan kecanduan terus-terusan seperti itu. Nah, kemudian nih Bu, ini kan akhirnya juga kan menyasar para generasi muda. Tadi Ibu juga sampaikan bahwa sasarannya ada di anak SMA 1 Keramat Watu, kemudian juga SMA Waringin. Nah, ini sebenarnya Bu, ini kan kalau kita lihat generasi muda juga cukup banyak. Kenapa sih Bu alasannya akhirnya juga memutuskan SMA dulu, anak-anak SMA. Dan ini kalau kita lihat sejauh mana memang peran anak-anak ini dalam mengikuti ataupun dalam berkontribusi gerakan untuk membatasi iklan rokok ini. Iya, kenapa yang kita pilih untuk usia SMA ya, SMA itu dikarenakan memang mereka itu kan usia remaja yang pastinya juga sebagai target industri rokok, bahwa mereka akan ditargetkan menjadi pengganti penerus perokok-perokok senior mereka gitu, istilahnya terdahulu mereka. Nah, maka kami berinisiatif bahwa usia remaja khususnya anak-anak SMA itu yang kami dulukan. Dan dengan respon baik mereka anak-anak sekarang itu kan memang cerdas ya, cerdas, dan dia tahu hal-hal yang tidak berguna bagi diri mereka. Minimal mereka mengetahui dampak-dampak yang akan mereka hadapi, yang mereka rasakan ketika mereka memilih merokok itu. Dan alhamdulillah ketika mereka menulis surat itu untuk Ibu Menteri, Ibu Mutia Hafid, mereka juga dengan antusias bilang, tadinya saya itu nggak pingin ngerokok, tapi karena iklannya menarik, akhirnya tuh saya coba-coba gitu. Ada yang menulis gitu, maka saya pinginnya itu nggak ada gitu. Karena memang kan kalau kita ketahui bahwa iklan rokok itu memang kan batasannya memang tidak ketat gitu ya, sehingga anak-anak itu melihatnya sangat menarik gitu kan, secara masif sangat menarik, promosinya dan luar biasa. Nah itu direspon oleh anak-anak SMA khususnya yang sudah kami datangin, SMA 1 Keramat Watu dan Waringin Kurung. Mereka memahami itu gitu. Memahami itu ya Bu ya. Iya. Ini jadi penasaran dengan ya tadi Ibu juga menyampaikan isi-isi suratnya, awalnya katanya menariknya gara-gara iklannya gitu kan ya. Selain itu nih Bu, ini apa yang disuarakan dari 2 sekolah tersebut lah, dari tulisan anak-anak ketika menyurati Ibu Menteri ini? Iya, mereka ada yang curhat. Kami ini tadinya nggak kenal rokok, tapi karena ayah saya perokok gitu ya, kami disuruh beli gitu kan, disuruh beli rokok, dan akhirnya wah kenapa ayah saya ini ngerokok, emang rasanya enak, akhirnya mereka juga merasakan itu. Kemudian yang kedua, banyak juga mereka yang menulis surat bahwa iklan-iklan rokok itu sangat mengganggu.
mengganggu bagi mereka gitu kan, karena dikemasnya itu sangat luar biasa menariknya ya, mudah didapat, bisa dijual batangan, terus juga mengaksesnya mudah. Nah itu mereka suarakan kepada Ibu Menteri, Menteri Komdigi, bahwa itu sangat mengganggu mereka. Mereka ingin hidup sehat, mereka ingin menjadi generasi bangsa yang sehat dan juga apa itu tidak terkontaminasi dengan zat adiktif. Ya betul. Iya. Ya, ibaratnya kalau kita lihat gitu, perokoknya saja sudah membawa masalah kesehatan pada diri sendiri. Nah, apalagi kita kan sebagai yang perokok pasif ya, ibaratnya kita memang tidak merokok secara langsung, namun terpapar oleh asapnya, itu juga kan kita akhirnya kena ya Bu ya. Iya benar. Dan sekarang kan fenomenanya itu merokok hal yang biasa. Mereka itu juga keberatan. Kadang kita tidak merokok, tapi sebelah kita merokok dan itu menganggapnya hal biasa. Padahal sangat mengganggu dan merugikan kesehatan kita. Iya betul. Padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tumbuh kembang anak itu kan harus dijamin gitu ya, tidak bisa sembarangan merokok. Walaupun ada undang-undang yang sudah ada yang diberlakukan, ada denda 50 juta untuk yang mereka perokok-perokok yang tidak mengindahkan peraturan di mananya, tapi kenyataannya itu juga diimplementasikannya sangat sulit dan itu merugikan anak-anak kita. Ya, nah, kita semua ya. Dan memang tadi terlebih lagi ya Bu ya, ini kan juga ya kita tahu itu adalah hak setiap manusia mungkin untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Nah ini kan kadang juga kita berbicara tentang ibaratnya membatasi perokok. Ini kan juga banyak Bu argumentasi yang keluar dari para perokok. Ya, salah satunya gak bikin mati, mati gini. Nah itu lebih gimana maco. nih Bu? Iya, lebih maco. Nah ini kan kadang akhirnya yang terframing di anak-anak lah Bu, bahwa merokok itu adalah satu hal yang lumrah dan kalau nggak merokok nggak maco katanya gitu. Nah ini gimana nih Bu dari Komnas Anak sendiri menanggapi fenomena tersebut? Nah kebetulan kemarin itu saat kita sosialisasi mereka juga banyak yang bertanya. Kita nggak ngerokok tapi kita dikatain nggak jalan cemen katanya, nggak maco katanya gitu. Nah kami memberikan edukasi, kebetulan kemarin waktu kami sosialisasi kami juga manggil psikolog dari Komnas Perlindungan Anak. Di situ dijabarkan bahwa secara fisik dampak rokok itu kelihatan banget, paru-paru, sakit paru-paru, jantung dan sebagainya, kanker dan sebagainya. Tapi secara psikis itu juga mempengaruhi otak kita gitu ya. Mereka dijelaskan dengan sedetail mungkin dan akhirnya kata kuncinya hidup itu memang pilihan. Mau pilih sehat gitu ya atau silakan diisi sendiri gitu ya. Silakan itu. Nah itu alhamdulillah anak-anak akhirnya merespon itu. Anak-anak Gen Z sekarang itu kan memang perlu secara detail dijelaskannya gitu. Tidak bisa hanya setengah-setengah. Iya, betul. Kadang kan kita bahaya merokok. Mereka itu tanya, apa sih kenapa disebut bahaya gitu kan. Jadi harus dijelaskan secara detail gitu. Dan kemarin alhamdulillah dengan kita membawa pakar hukumnya dari Komisioner Pengurus Komnas Perlindungan Anak Pusat tentang hukumnya gitu ya. Kemudian dari psikolognya, alhamdulillah mereka puas. Mereka puas ya Bu. Wah ini pokoknya paket lengkap nih ya. Paket lengkap. Psikolognya gitu. Datang, pakar hukumnya datang. Jadi kalau misal ada yang mau ibaratnya membenarkan diri gitu ya, atas ya tadi ya merokok itu langsung ditepis gitu ya. Dan uniknya Mbak, tadi kemarin itu waktu kami sosialisasi itu juga gender kita nggak bicara bahwa ini laki-laki aja, betul. Sekarang, tapi perempuan juga gitu, karena memang zaman sekarang itu kan berbeda gitu, bukan hanya fokusnya perokok itu hanya gender laki-laki, tapi juga perempuan. Kita kasih tahu secara detail nanti efeknya seperti apa gitu, dan alhamdulillah respon mereka cukup positif dan mereka terbukti menulis surat keberatan atas iklan dan promosi rokok baik di televisi, radio, internet, media lainnya yang ditujukan kepada Komdigi gitu Mbak Rida. Nah, kemudian ini Bu, ini kan masih 2 sekolah lah ini karena juga baru berlangsung. Berapa nih Bu yang akan ibaratnya sasaran yang emang ingin dicapai oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang? Iya, sasaran kita sebenarnya target kita itu pinginnya melebihi 1000 Mbak. Jadi
target kami ke depan setelah puasa mungkin ya Mbak ya, setelah puasa itu kami akan SMK. Makanya SMK ataupun SMP untuk anak-anak yang sudah kelas berapa ya, 9 ya, 9 itu, yaitu kita berikan edukasi sejak dini sehingga dengan adanya preventif yang kita lakukan itu mudah-mudahan ini menjadi benteng bagi mereka gitu. Termasuk nanti juga bukan anaknya saja yang kita nah orang tuanya juga, gurunya juga di sekolah gitu ya sama. Betul. Iya, kalau kita melihat di meja guru umpama ya Mbak ya, kok itu di situ ada asbak rokok, wah itu sudah harus kita ingatkan. Atau di rumah makan ya yang ada asbak rokoknya itu kita ingatkan karena memang salah satu penilaian kabupaten layak anak itu diantaranya ya tidak ada iklan rokok, tidak ada asbak rokok gitu ya. Salah satu penilaian gitu ya. Apapun alasannya gitu ya Mbak ya, apapun alasannya itu. Oke. Nah kemudian ini Bu, ini harapan besar lah yang memang diinginkan oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang atas gerakan ini khususnya terkait peraturan tentang iklan rokok ini sebenarnya seperti apa? Yang kami harapkan tentunya dari Komnas Perlindungan Anak itu mengharapkan pemerintah mulai dari pusat, daerah itu juga fokus terhadap apa yang disuarakan oleh anak-anak kita. Karena bagaimanapun generasi emas itu di 2045 bisa terwujud kalau kita memiliki mindset yang sama, tujuan yang sama ya untuk perlindungan anak. Dan perlindungan anak ini kan nggak bisa sendiri. Harus secara kolaboratif, bekerja sama, kemudian secara komprehensif sehingga anak-anak kita itu benar-benar layak mendapatkan hak-haknya, hak kesehatannya, hak tumbuh kembangnya itu mereka dapatkan gitu. Karena semua ya masyarakat Indonesia baik yang masih kecil ataupun yang lansia ya Bu ya, dia punya hak gitu. Dan hak itu harus dihormati, harus dijunjung tinggi juga oleh manusia yang lainnya. Nah, benar. Kemudian Bu, tantangannya. Wah, tantangan. Gimana nih Bu? Ini kalau udah ngomong tantangan pasti banyak. Nah, ini boleh disampaikan. Rintangan dan tantangan. Betul. Iya. Pastinya tidak semua orang pro dengan apa yang kami lakukan. Ya, pastinya nggak semua. Tapi bagi kami perubahan sekecil apapun dengan adanya kami melakukan sosialisasi, kemudian gerakan-gerakan 1000 surat untuk Komdigi, itu harapannya apapun itu bisa membuat perubahan terbaik bagi anak-anak, khususnya anak-anak Kabupaten Serang gitu. Karena kalau boleh jujur itu memang kan kemanfaatannya tidak ada. Kemanfaatannya itu tidak ada di rokok itu gitu kan. Iya, kalau kita lihat ininya ya Bu ya. Secara realnya gitu ya. Tapi kan tidak semua setuju dengan pernyataan saya. Ada yang terkena stres loh Bu katanya. Ada yang seperti itu. Nanti saya kalau itu bisa stres. Makanya kemarin sudah dijelaskan oleh psikolog kita. Cara berhentinya, kemudian yang terpenting fokus Komnas Perlindungan Anak, anak-anak yang belum terkena rokok itu jangan sampai menjadi perokok, itu aja. Betul. Kalau yang sudah terkena, kami berusaha berupaya mereka bisa berhenti, gitu, berhenti dengan kesadaran mereka yang lebih mementingkan kesehatan, gitu. Selain memang gerakan yang ini juga berkolaborasi dengan para siswa-siswa di Kabupaten Serang. Iya. Nah, untuk ini untuk merealisasikan gerakan ya tadi ya Bu, membatasi lah intinya iklan rokok. Apalagi Bu selain memang bergabung dengan siswa-siswa, adakah upaya lain yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang? Selain rokok ya? Iya, maksudnya selain rokok dan ini juga bekerjasamanya dengan para siswa. Iya. Apakah ada lembaga-lembaga lain yang diikut sertakan? Oh iya, kami ingin nanti bekerja sama dengan Dinas Kesehatan gitu ya, kemudian dengan BNN ya. Kita rangkul, kita berkolaborasi, bekerja sama bagaimana anak-anak kita ini tidak menjadi korban gitu ya. Karena kita ketahui bersama bahwa apapun yang kebijakan yang memang tidak bermanfaat itu yang menjadi korban anak.
Betul. Iya, yang menjadi korban anak. Generasi-generasi yang masih muda ibaratnya. Iya, benar kan. Padahal apa? Cita-citanya mau Indonesia emas nih kan, Bu. Indonesia emas loh cita-citanya gitu. Kalau generasinya dari sekarang tidak dipupuk dengan baik ya. Iya, kalau nggak dijaga jadinya? ya. Betul, iya, betul iya, sekali. Dan ini bagaimana nih Bu? Ini kan sudah berlangsung juga. Seberapa yakin bahwa gerakan ini akan dapat terrealisasi? Kalau dari pendapat Ibu? Saya yakin ya, jadi melakukan sesuatu tuh kebaikan harus yakin. Yakin saya gerakan 1000 surat untuk Komdigi ini pasti pemerintah pusat, pemerintah daerah itu mendengar, merespon gitu kan. Dan jika memang belum maksimal, kita berupaya, akan terus berupaya sampai ada apa ya, mindset yang sama, titik temu yang sama. Tapi saya kira karena ini adalah hal baik untuk perlindungan anak, saya kira semua dari pemerintah pusat, daerah, dan juga elemen masyarakat pastinya akan mendukung gitu. Kadang banyak loh orang tuanya merokok, tapi dia nggak pingin anaknya ikut merokok gitu. Betul. Mungkin mereka mau menyudahinya bingung gitu kan. Sudah terlalu lama gitu ya. Dan itu kan perlu kita motivasi juga keluarga-keluarga yang tadinya atau individu-individu yang sudah merokok lama tapi dia pengen berhenti, gimana caranya gitu ya. Itu juga perlu kan adanya edukasi-edukasi, motivasi-motivasi, itu akan kita lakukan. Itu diberikan ya, diberikan, Bu, ya. Iya. Jadi berarti kita juga bukan hanya memberikan satu program saja, tapi ada solusi juga Solusinya, nih. iya. Iya, jadi karena kalau udah kecanduan itu susah. Makanya kami kemarin nyampaikan kepada anak-anak kami, salah satu indikator keluarga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu diantaranya di dalam rumah tidak ada yang merokok. Jadi kalau ada satu yang merokok, jangan berharap itu sehat gitu. Betul, iya. Lagi-lagi memang terpapar gitu. Terpapar, iya. Kita baik yang perokok aktif maupun pasif. Iya, setuju. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, Bu, Ibu kan sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, dan kita juga tahu bahwa para korban lah dari para perokok ini kan bukan hanya orang dewasa saja, namun anak-anak. Tapi kalau di Kabupaten Serang sendiri, bagaimana nih, Bu, fenomena terkait orang-orang yang ataupun anak-anak yang terkena dampak akibat rokok? Iya, tidak hanya di Kabupaten Serang ya, tapi seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Dikhawatirkan kan kenapa kita ada gerakan 1000 surat untuk Komdigi? Karena memang dikhawatirkan di tahun 2030 itu hasil penelitian dari Komnas Perlindungan Anak dan juga UMHK bahwa dikhawatirkan naik 16%. Perokok-perokok itu adalah usia anak gitu. Anak kan kita tidak tutup mata ya, sering melihat bahwa ternyata anak-anak yang merokok itu bukan anak-anak yang di atas 18 tahun saja. Betul. Ada yang masih SD sudah merokok, kan kita nggak tutup mata ya. SMP mereka merokok. Nah, kalau ini diteruskan menerus gitu ya, khususnya di Kabupaten Serang, ini menjadi berat bagi kita ya dalam mewujudkan SDM yang berkualitas gitu, SDM yang sejahtera gitu ya, SDM yang maju gitu kan. Karena harapan kita itu ya memiliki SDM yang bagus, yang maju, yang sehat, yang sejahtera, ya salah satunya mungkin diawali dengan ini tadi. Iya, betul. Nah, memang kalau kita lihat juga tentang rokok ya, Bu, ini selain iklannya juga kan ya, tadi anak-anak juga sempat menyampaikan ini menarik gitu. Akhirnya kan kayak kita apa sih gitu, pengen coba. Nah, sekarang juga kan, Bu, banyak fenomenanya ya, meskipun harga rokoknya sudah naik gitu, nyatanya ada banyak juga rokok-rokok ilegal yang dijual harga murah dan anak-anak bisa membeli rokok tersebut. Nah, ini gimana nih, Bu? Apakah akan menjadi PR baru lagi? Tadinya mau nyetop iklan aja, tapi kayak ternyata banyak juga di permasalahan soal rokok. Seperti apa, Bu? Kita ingin nanti pemerintah untuk membuat suatu regulasi bahwa penjualan rokok itu tidak semudah yang sekarang gitu ya. Banyak di negara lain yang sudah maju, untuk beli rokok aja harus istilahnya pakai KTP di atas 18 tahun gitu ya. Tidak sama dengan di Indonesia, di kita masih bebas
Dan itu PR kita bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga pastinya elemen masyarakat, tokoh masyarakat, orang tua, keluarga, bagaimana itu jangan sampai anak-anak kita sekali lagi yang menjadi korban gitu. Wah, baik Bu. Tentunya ada banyak harapan ya Bu ya. Ini bicara soal kita generasi muda gitu generasi kan ya. muda. Dengan keberlanjutannya di masa depan ya. Salah satunya ini kalau kita bicara soal rokok, ini banyak sekali korelasi dengan hal-hal lainnya dan sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak memberikan ketidakmanfaatannya dibanding manfaatnya. Dan semoga tadi gerakan yang memang diinisiasi oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang ini juga dapat berlangsung ya Bu ya, dapat continue dan menjadi motivasi. Akhirnya seluruh Indonesia ikut-ikut nih. Nah, iya benar-benar. Betul ya Bu ya. Iya. Dan alhamdulillah memang kita gerakan bersama ini Mbak 5 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita sudah kontak-kontakan nih dengan apa itu Surabaya, kemudian juga Medan, kemudian Sulawesi. Ayo kita coba gerakan bersama membuat surat kepada Komdiki gitu. Nanti kalau ditambahin sama 500 lainnya, bisa nih Bu ya. Iya benar. Dapat terrealisasi. Nah, baik Ibu, tidak terasa kita sudah 30 menit berbincang. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak sekali informasi bermanfaat yang ini kita dapatkan pada siaran kita hari ini nih Bu ya. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita, boleh disampaikan closing statement Bu kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, stop iklan dan promosi rokok. Silakan. Ya baik, untuk closing statement hari ini kita ketahui bersama bahwa anak adalah amanah, anak adalah aset negara, maka jika ingin kesejahteraan 1 tahun, tanamlah pohon jati, jika ingin kesejahteraan 100 tahun, maka tumbuh kembangkanlah anak kita, lindungi mereka dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Baik, terima kasih Ibu. Lagi dan lagi mari bersama-sama kita melindungi generasi emas Indonesia untuk mencapai Indonesia emas tentunya pemirsa. Terima kasih sama-sama, Ibu Mbak Rida, atas kesempatannya sudah bisa hadir di Sultan TV. Jangan bosan Bu, nanti kita ngobrol lagi tentang anak. Nah, tentang anak karena dan tentang orang tua, keluarga. Wah, seru sekali. Pokoknya nanti pemirsa nantikan obrolan-obrolan lainnya nih ya. Kita akan membahas tema-tema lainnya bersama nanti Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Sehat dan sukses terus Ibu. Iya, amin. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Ibu Hajaku Ratu Akyun SPD yang merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Membahas mengenai bagaimana nih ya untuk pemerintah bisa membatasi promosi ataupun iklan rokok. Yang tentunya ini akan berdampak bagi keberlangsungan generasi di Indonesia. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlah Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.